Ada aja komen-komennya. Bisa aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bertemu ya. Apa ini acaranya? Acara lab belajar Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Baik. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dari nama Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu akar katanya adalah Fataha. Fataha yaftuhu fathan. Fataha itu membuka. Yaftuhu sedang akan membuka. Fathan pembukaan. Gitu ya. Makanya surah Al-Fatihah itu kan arti lainnya kan pembuka kan. Pembuka. Kalau kita mau ada acara itu satu pembukaan, dua kalam ilahi, tiga sambutan itu ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga menyusun mushafnya itu dari 30 juz, dari Al-Fatihah sampai Anas itu Al-Fatihah sebagai muqaddimah. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Sab'u Mathani. Mathani. 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Ayatnya berarti 7 bila 7 yang ulang. Kapan? Ulang-ulang. Kapan mengulangnya? Waktu sholat. Waktu sholat. Waktu sholat kan? Oke. Setiap rakaat ada Fatihah. Setiap rakaat ada Fatihah. Kalau sholat subuh rakaatnya 2. Dua. Berarti Al-Fatihahnya 2. kalau zuhur 4. 4. Fatihahnya 4. 4. Asar 4. 4. Fatihahnya 4. Maghrib 3. Fatihahnya 3. Isya 4. Fatihahnya 4. jumlah Jumlahnya 17. apa 17 kali pengulangan. Dan saya menyusun metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran berayat, itu M yang ke-7 menghafal. Cara menghafalnya gimana? Dibaca berulang-ulang. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah disebut dengan surah Sab'u Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Salah satunya pada saat kita sholat. Itu yang fardu. Belum yang sholat sunnah. Belum sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah kemudian nama lain dari Al-Fatihah itu juga adalah Asyifa. Asyifa. Nama lain Al-Fatihah. Itu Asyifa, artinya obat, penawar, penyejuk, penyembuh. Dan Al-Quran itu salah satu fungsinya memang Asyifa. Penawar, penyejuk, penyembuh. Penyembuh. Jadi kalau kita ada penyakit, maka Al-Quran obatnya, terutama sakit hati. Oh bisa Al-Quran bilang? Iya, kan Sakit hati karena wanita tuh. ya apapun penyebabnya. Tapi yang jelas sakit hati yang karena jauh dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah, semakin parah sakitnya. Semakin dekat dengan Allah, semakin tenang. Kan ada kalimat zikir ya. Zikir itu kan ingat. Nah, kemudian Al-Fatihah nama lainnya juga Az-Zikir. Jadi Az-Zikir itu nama lain dari Al-Fatihah. Tapi Az-Zikir juga nama lain dari Al-Quran. Nah, Az-Zikir itu fungsinya untuk mengingat. Zikir kan ingat. Mengingat Allah ya. Iya. Nah, kalau zikrullah berarti ingat Allah. Kalau zikrul fulus ingat duit. Apalagi ingat zikrul maut ingat mati ya kan. Nah, ini zikir. Jadi untuk sarana untuk mengingat Allah melalui Al-Fatihah. Nah kemudian Al-Fatihah juga dikasih nama
namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul itu Hatinya. induk. Induk. Kalau hati kan itu. Ummul Kitab berarti induknya kitab. Jadi kitab-kitab yang ada di muka bumi yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, terutama Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan sudah menyempurnakan kitab-kitab yang telah lalu kan. Nah, maka Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induknya kitab-kitab. Kemudian nama lain lagi ya, itu adalah Ummul Quran. Al-Makiyah. Ummul Quran, ibunya Quran. Induknya Quran. Kalau tadi kan induknya kitab. Induknya kitab. Kitab-kitab semua yang pernah diturunkan Allah itu di Al-Fatihah. Diringkas. Induknya kitab. Terus Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Quran. Induknya Quran itu maksudnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai Anas 114 surah. Itu induknya, ibunya itu Al-Fatihah. Nah, dari Al-Baqarah sampai Anas itu adalah menerjemahkan, menjelaskan, membahas soal yang ada di Al-Fatihah. Di mana ya terutama surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Kalau 7 ayat. Itu ya. Dan masih banyak lagi ya tentang nama-nama Al-Fatihah. Nah, sekarang karena Al-Fatihah itu ada 7 ayat, maka sore ini kita bahas ayat demi ayat ya, supaya kita paham kan. Ya, memahami Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Kan? Banyak soalnya banyak yang tahu membaca Al-Fatihah tapi nggak paham. Nggak paham. Banyak yang nggak paham. Kata Ibnu Sparti, makalah Ibnu Sparti. Kenal nggak dengan Ibnu Sparti? Kenal Bi. Mana? Pernah dengar. Pernah dengar. Ada bukunya? Nggak ada bukunya. Ya, coba. Bukunya ada tapi ketinggalan di rumah ya. Oh, ketinggalan. Itu kan di belakangnya itu tulisan 1 sampai 6 itu makalahnya Ibnu Sparti. Itu ada fotonya nggak? Fotonya nggak ada Bi. Ada di belakangnya. Ada Bi. Ada. Yang cakep itu. Enggak. Nanti dibaca. Itu Ibnu Sparti ini masuk imam, bisa dikatakan imam nggak Bi? Imam sholat. Imam sholat. Masjid Ansari Saleh. Wah, nggak jauh berarti orang Nggak itu. Itu nama belakang atau nama apa, Bi? Itu nama lain. Seperti Al-Fatihah kan namanya ini. Beneran nggak, Bi? Itu Pak. Apa? Ibnu Sparti. Bi, ini bercanda aja. Lanjut, Bi. Makalahnya ya. Nanti dibaca. Beliau itu ada 1001 makalah. Nah, salah satunya ini. Belajar ilmu itu penting. Luar biasa, sangat penting, Bi. Tapi yang lebih penting dari belajar itu adalah paham. Paham dengan ilmu yang kita pelajari. Paham itu penting. Penting nggak? Sangat penting. Tapi masih ada yang lebih penting daripada paham. Apa lagi, Bi? Mengamalkan. Mengamalkan. Ya. Mengamalkan itu penting nggak? Penting. Penting. Tapi ada yang lebih penting dari sebuah amalan. Apa itu, Bi? Ikhlas. Ikhlas dalam mengamalkan, Bi. Iya. Nah, sekarang apa artinya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan kalau bukan karena Allah? Iya. Jadi ikhlas itu artinya ada namanya, ada perbuatannya, tidak ada bekasnya. Contohnya, misalnya Al-Fatihah. Kata Al-Fatihahnya ada nggak? Ada. Ada di nama. Ada di nama. Sekarang surah Al-Baqarah. Kata Baqarahnya itu ada. Ada. Mendalami. Ada. Kan surah Ali Imran. Kata Ali Imrannya itu ada nggak? Ada. Misalnya di ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana. Ali Imran. Ya kan? Surah An-Nisa, kata Nisa-nya ada? Ada. Apa tuh? Wah, enggak tahu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Oh. Nikahlah wanita-wanita. Oh. Kata
Al-Maidah wanita-wanita nisa gitu. ada, setiap nama ada, di situ ada, tapi ada satu nama surah, ada namanya, tapi nama itu tidak ada di dalam surah itu. Namanya surah Al-Ikhlas. Kata Al-Ikhlas tidak ada di situ, tapi Al-Ikhlas itu di situ bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ikhlas itu adalah seseorang yang melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau dalam sebuah minuman itu kopi, kopi ya, kopi. sekarang bikin kopi, Iya. yang membuat manis itu apa? Gula. Nah, gula itu yang paling ikhlas. Tidak disebut di Tidak dalam disebut. kopi. Bukan gula ya kan? Bukan Tapi gulanya. Kopi manis. Dalam hal kebaikan gula disembunyikan, tapi yang tampil ke permukaan adalah kopinya, Kopi. susunya. Ya, saya teh juga tehnya. Teh. Dalam hal kebaikan loh, Gulanya nggak timbul. enggak timbul ikhlas. Tapi ketika bicara soal keburukan, bicara soal kejahatan, kejelekan, penyakit, gula di bawah-bawah. Penyakit gula gitu. Iya. Ini contoh. Ini kira-kira bermanfaat nggak ini? Obrolan kita ini Bermanfaat. bermanfaat. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah SWT. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah tujuan kita memohon. Itu. Nah, ketika orang itu mengatakan sesungguhnya ada Tuhan selain Allah, itu tidak ikhlas. Di Quran ada ya? Ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan gitu. Tiada Tuhan selain Allah. Ada kan? Ada. Maksudnya ada Allah ini menyatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah ini. Ada lagi di Quran. Masuk. Nggak tahu. Nanti kalau tahu ada yang tersinggung nggak? Saya khawatir kalau tersinggung. Tapi ini Quran tuh. Quran. Nggak ada yang tersinggung gitu. Kalau di Quran ya. Nanti kalau saya bacakan mungkin ternyata ya. Di surah Al-Maidah ayat 72 Allah menyatakan laqad kafara. Laqad kafara. Orang kafir bilang. Laqad sungguh, qad sungguh, laqad sungguh. La ini lamul qasam, artinya demi Allah. Demi Allah. Allah mengatakan demi Allah sesungguhnya telah kafir. Siapa yang telah kafir? Yang enggak ikhlas. Siapa yang enggak ikhlas itu? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Al-Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Surah Al-Maidah ayat 72 nanti dibuka ya. Siapa tahu saya mengada-adakan. Ini yang mengatakan Allah loh. Allah mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Padahal tadi kan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini belum selesai. Itu baru potongan ayat, ya kan? Laqad kafara alladzina qalu innallaha Masihub ibnu Maryam. Apalagi dulu. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Al-Masih itu kan Nabi Isa, Yesus. Tapi ada yang mengatakan. Memang ada. Nah, yang mengatakan seperti itu kata Allah kafir. Tapi kan kalau kita kan nggak boleh
Tapi Allah kan mengatakan. Kalau dari kita banyak yang nggak berani juga, Bi. Enggak berani. Enggak berani apa? Males baca Quran. Yang pasti banyak yang nggak baca, Bang. Enggak baca. Kalau baca mungkin nggak dibaca terjemah. Enggak, nggak baca, banyak yang nggak tahu juga ya. Lanjutannya ya. Enggak. Wa qalal masihu, sementara dan Al-Masih mengatakan kepada siapa? Kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Apa itu, Bi? Nah, sementara Al-Masih tadi yang dibilang Allah Itu mengatakan itu Robbi dia mengatakan apa itu? mereka menyuruh kepada kaumnya Bani Israel agar Bani Israel menyembah, beribadah kepada Allah. Siapa Allah itu? Robbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian, wahai Bani Israel. Robbi, Tuhanku. Tuhanku, Tuhannya Kata Yesus. Al-Masih tadi, Tuhannya Al-Masih, putra Maryam. Mengajak kepada kaum Bani Israel agar untuk menyembah kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Namanya Allah, bukan Al-Masih. Oh, iya. Itu Nah. di surah An-Nisa ada ya. Al-Maidah. Al-Maidah Ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Masih ada lanjutannya. Lanjut. Innahu mayyusrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Ya. seperti Al-Masih putra Maryam adalah Allah, Ya. itu kan menyekutukan. Maka dinyatakan oleh Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah mengatakan faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan orang itu masuk ke surga. Yang mengatakan Allah, yang punya surga, yang menciptakan surga. Lanjutan ayatnya, wa ma'wahum, dan tempatnya neraka. Di neraka masih dilanjutkan lagi, ya. Wa ma lidzolimina min ansor, dan tidak ada penolong, ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang menyekutukan Allah. Siapa yang menyekutukan Allah? Yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Nah, nih kan perlu belajar. Sangat perlu. Itu lanjutannya ngeri lagi. 73. Kadang di Islam sendiri kadang mungkin banyak yang nggak tahu ya kan, karena mungkin nggak baca Al-Quran, nggak tahu terjemahannya, ya. Jadi banyak di kayak kita sendiri nih, Bi, ini kan baru tahu nih. Oh ya. Kita kira ya nggak berani juga sih bilang Al-Masih itu putra Tuhan kan bahasanya kan, kalau di agama lain kan. Yang kita tahu kan pasti Al-Masih putra Maryam. Iya, putra Maryam. Di Quran yang Iya, putra Maryam itu Isa Al-Masih. Iya. Dan dia jabatannya hamba Allah dan Rasulullah. Nah, yang 73 ya, nanti juga ya. Jadi kalau sama. Laqad kafarul ladzina qalu, sama dengan yang atas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah salisu salasa. Orang dikatakan Allah telah kafir, orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah salah satu di antara tiga. Apa itu salah satu? Salisu salasa. Salah kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, ya kan? Maryam yang melahirkan, yang dilahirkan Isa, yang menciptakan Allah. Jadi Allah dibikin-bikin sebagai Tuhan Bapa. Nah, Allah mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah satu di antara tiga, satu oknum di antara tiga. Nah, itu. Oh, itu kan buka ngeri lagi. Tapi sebagai guru ngaji ya, iya harus tahu persis. Iya.
Makanya tadi makalah Ibnu Spartan mengatakan Ya. belajar ilmu itu penting, Gitu. tapi yang lebih penting adalah paham. Paham. Setelah paham itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada paham adalah mengamalkan. Mengamalkan itu penting, yang lebih penting adalah Ikhlas. Ya, ikhlas itu hanya tujuannya kepada Allah. Termasuk menjadi suami itu harus ikhlas. 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 Ketika istri kita cerewet, harus sabar. Tapi susah juga kadang bisa bareng Oh, pada cerewetnya istri. cerewetnya istri itu sebenarnya kebaikan untuk kita. Kebaikan. Coba kita ini sudah baik-baik aja, nggak mungkin cerewet. Istri cerewet itu karena kita ini bandel. Bandel. Nggak ada uang biasanya. Bi. Nah, Nggak ada isi dompet jadi ngomel. Bi. kan ada Ras- ada ras pepatah habis. ya. Ada uang, abang disayang. Ya. Tidak ada uang, abang ditendang. Pepatah kok. Gitu. Pepatah gitu. Jelek pepatahnya. Itu pepatah bagi cewek-cewek matre. Nah, kita kembali ke Al-Fatihah. Iya. Kan 7 ya? Iya 7. Ya, dimulai dengan ayat yang pertama. Allah SWT berfirman, ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Maha Penyayang. Penyayang. Ya, itu artinya. Artinya Kita pahami. Nah, cara memahami begini. Al-Fatihah ayat 1 tadi bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bisa tahu kan artinya kan? Apa artinya? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah. Allah ya. Nah, sekarang kita lihat. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 hal. 3 hal. Komposisinya. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Kalau bismillah mana hurufnya? Bi itu hurufnya. B hurufnya. Huruf itu. Ismi itu isim. Isim. Allahi isim. Isim. Ar-Rahmani isim. Isim. Ar-Rahimi isim. Isim. Nah, fi'ilnya nggak ada. Nggak ada fi'il Bi, ya. Nggak ada fi'il. Tapi nanti di dalam nama dan sifatnya Allah itu nanti di dalamnya ada fi'il. Nanti kita lihat ya terjemahnya, hurufnya. Bi dengan. Ismi nama. Nama. Nah, dengan nama. Artinya dengan menyebut nama. Nama siapa? Allahu Allah. Allahi Allah. Allah ini adalah pemula dari nama-nama Allah yang banyak. Al-Asma'ul Husna. Allah. Allah yang mana? Allah yang punya sifat. Apa sifatnya Allah? Pada ayat 1 surah Al-Fatihah, yang pertama adalah Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Karena ini sifat nama, sifat, maka di balik itu ada perilaku. Makanya Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Pengasih itu, Maha Pengasih itu berarti kan nggak ada bandingannya. Nggak ada Jadi selalu memberi, mengasih, Pengasih. mengasih kan. Bahkan dengan sifat Ar-Rahman ini, Allah memberitahu kepada kita, Allah mengasih kepada hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang belum Kafir. beriman. Kafir mana? Kafir kan belum beriman. Belum beriman ya. Masuk ya. Masuk. Semua makhluknya Allah itu dikasih. Saking Allah itu Maha Pengasih ya, Bi. Maha Jadi seluruhnya dikasihi termasuk yang kafir. Luar biasa. Nah, saya mau tanya, Mas Amin, selama ini sudah berapa kilo galon yang disedot sebagai udara? Wah, nggak terhitung. Nggak terhitung. Sudah nggak bersyukur. Nah, nggak hitung. Maksudnya, nggak usah yang lalu. Mulai dari pagi sampai sekarang. Berapa galon? Lupa. Udara. Lupa bersyukur mulai pagi tadi. Apakah Mas Amin mau minta? Enggak. Tapi Allah kasih. Saking Maha Pengasih. Ya. Ini dari satu sisi. Coba kalau tabung itu dibeli di rumah sakit, Wah, berapa juta sudah? banyak. Ya.
selama ini apakah ada petugas dari Allah untuk menagih rekening udara? Nggak ada. Nah, kenapa kita santai-santai saja? Tidak melakukan perintahnya dan masih berbuat. Itu. Nah, jadi sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ini kepada siapapun tak pilih kasih. Baik yang minta maupun yang tidak minta, Allah kasih. Siapa yang bekerja keras ya Allah kasih. Siapa yang malas-malas tetap ada rezekinya. Tapi Allah juga punya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, sifat Ar-Rahim ini khusus diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kapan? Di akhirat. Di akhirat nanti kasih sayang Allah hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Terbatas biar. Iya. Nah, yang tidak beriman, yang waktu di dunia diberi, di sana nggak diberi karena tidak daftar. Kami tidak sholat gitu. Nggak daftar. Daftar. Cara daftarnya? Daftarnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, iya. Kan iman. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini anggapannya yang mengucapkan syahadatnya sudah daftar nih pasti didapat kasih sayang, pasti dapat sayang, kasih sayang Allah. Kan itu mendaftar kan berarti sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar dia punya kewajiban-kewajiban. Tapi kan punya modal sudah punya modal. Tinggal dikembangkan dalam bentuk amal. Punya tiket punya amal. Nah, sekarang gini ya, kita mau masuk daftar mahasiswa nih. Sudah diterima. Berarti kita sebagai mahasiswa kan masuk ke kampus di ruangan belajar. Nah, kewajiban kita sebagai mahasiswa apa? Belajar. Nah, kita sudah masuk Islam nih, sudah beriman. Kewajiban kita rukun-rukun Islam itu apa saja? Setelah syahadat apa? Sholat, puasa, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Nah, ini diibaratkan gini. Rukun Islam itu apa? 5 pondasi. Berat 5 ya. Nah, sekarang misalnya apa ya? Enggak punya pulpen. Pulpen ada, Bi? Ada. Itu termasuk alat belajar. Nah, Ini pasnya ada. kalau ada kertas untuk nulis. Temannya pulpen. Rukun Islam ada berapa? 5, Bi. Nah, nih. Ini lihat, ini 5. Ini 5. Ini Islam. Pegang 5 rukun. Ini agama. Iya. Sekarang kalau 5 rukun ini kita tidak melakukannya, haji, tak, agama masih ada. Masih kuat dia. Ya. Kemudian masih 4 ya. Tidak mengeluarkan zakat. Ting. Masih. Iya kan? Tidak puasa. Ting. Masih aman agama. Tapi ketika tidak sholat, Jatuh. lepas. Artinya agama ini harus ditegakkan setelah 2 kalimat syahadat, harus dikembangkan dalam bentuk amal soleh. Karena yang menjatuhkan saya yang ambil, Ya, artinya kan luar biasa edukasinya ya kan, Bi? Iya. Dari 5 cara megang, kalau 2 aja yang kita pegang ya kan, Bi? Syahadat dan sholat sudah masih aman Udah, agama. masih punya agama gitu. Iya, masih punya agama. Tapi kalau sudah nggak sholat, sudah nggak sholat, anggap udah nggak punya agama lagi kan, Sudah agamanya lepas dia. lepas. Makanya Allah mengajarkan di dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pahami ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah itu maknanya ada 3. 3. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah itu yang pertama adalah setiap kita melakukan amal, setiap kita melakukan aktivitas, setiap kita melakukan kegiatan,
makan misalnya, minum misalnya, tidur misalnya, begawe misalnya, maka kita harus awali dengan bismillah. Bismillah. Artinya kita menyertakan Allah dalam kegiatan itu, melibatkan Allah dalam kegiatan itu. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, makna dengan menyebut Allah itu adalah ketika kita melakukan aktivitas, hendaknya kita memohon kepada Allah, minta pertolongan. Minta pertolongan. Karena kita ini tidak bisa melakukan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Lah, Allah. Sudah? Buka dulu Buka. Ini gampang aja nanti tuh. Yang Nanti- ketiga adalah dengan menyebut nama Allah itu maknanya adalah setiap kita melakukan amal itu harus ikhlas. Itulah disebut dengan menyebut nama Allah. Makanya kalau kita selalu membaca bismillah tapi nggak dipahami, ya kosong. Ibarat belajar ilmu bela diri, ya sudah diajarkan jurus-jurusnya, tapi tidak dikasih apa tenaga dalamnya. Ada dalamnya. Anak Kosong. kami makan kolak ya. Apa? Kolak anak. Nggih, terima Oh ya baik, ya kita cukup sampai dulu, kita buka puasa dulu ya. Sementara kita cukup sampai di sini, nanti kita sambung. Abi mau buka puasa dulu. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bulan. Assalamualaikum. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buka puasa. Minum Pak Ji. Silakan, Mas, silakan. Silakan, Mas. Tadi kita baru ngaji bareng bersama Abi Muhammad Nasir. Tempatnya ada di Banjarmasin, di daerah Kayu Tangi, mengupas masalah setelah beliau buka kita lanjut kembali. Kalau Pak Ji ada yang mau ditanyakan, bisa nanti Pak Ji gabung-gabung tanya jawab nanti Pak Ji. Apaan tuh, Mas? Bon, Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Ya, silakan. Silakan ya. ini ulun panggilnya apa nih? Pak siapa? Boleh perkenalkan diri? Pak siapa? Putus-putus? Ya, jelas. Putus mungkin ada karena ada suara. Jadi putus-putus. Posisinya di mana? Jadi suaranya putus-putus. Ya,
Putus-putus suaranya putus-putus. Ini permainan apa nih Baji Ano? Guys, jangan lupa tap-tap layarnya. Mas, mas. Mas, ya dulu ya. Dikit lagi mau maghrib. Ya mas, ya dulu. Dikit lagi mau maghrib. Terima kasih yang sudah bergabung. Sementara kita break dulu untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Hari ini kita mengkaji seputar surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita awal mengkaji dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya nanti dilanjut dengan Abi yang melanjutkan penjelasan masalah surah Al-Fatihah. Karena beliau sudah berbuka puasa. Setelah sholat mungkin kita lanjut untuk mengkaji surah Al-Fatihah. Jadi nanti bagi yang mau bertanya silahkan kita buka untuk siapa yang mau bertanya. Mungkin ada yang kurang paham tentang surat Al-Fatihah. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu juga, sama-sama belajar kita. Kita lihat Abi sedang berbuka puasa. Nah, beliau sedang berbuka puasa.
Jadi nanti yang mau bertanya silahkan bertanya. Jangan lupa yang udah gabung tap layar, tap layarnya, di tap biar kita mengkaji Al-Quran biar tambah lama. Lebih banyak yang menonton lebih baik, karena tujuannya kita untuk kebaikan. Tujuan untuk kebaikan. Rekan-rekan tap layarnya, di tap. Nanti kita lanjut lagi. Setelah buka puasa nanti kita sholat berjamaah. Nanti dilanjut kajiannya tentang Quran dan hadis. Jangan kemana-mana, tetap di channel Mengkaji Al-Quran dan Hadis, karena labnya akan tetap saya buka, nggak saya tutup. Saya akan tetap buka. Saya akan izinkan siapa yang mau bergabung, siapa saja yang mau bergabung. Karena ini waktunya sholat maghrib, yang mau sholat silahkan. Alhamdulillah. Siap, nggih. Ini kopinya pian. Oh, nggih. Jadi dingin. Waduh, nggih. Kopi ini subuh tadi dibikinkan. Subuh tadi kan? Jam 4 subuh. Melandau. Ada bubur sumsumnya. Waduh, iya. Kan sebelum Boleh, berangkat Nek. sahur dulu sih. Biasanya melandau. Di jalan bisa juga kah bangun jam 4 ya? Ternyata aja kan bisa juga. Repot. Inilah teman-teman, di sini kita sudah mengaji, mana disiapin apa, minum sama gorengan lagi. Iya. Ini kira-kira bagusnya sholatnya nanti dimasukkan lab atau enggak ya? Di lab aja ya, tapi sebenarnya tidak ada maksud sih. Tidak ada maksud untuk menampilkan sholat gitu. Daripada nanti labnya arahnya sembarangan juga kan, jadi mubazir juga gitu. Selamat bergabung Sarwi Nur Saat. Dari mana nih Sarwi Nur Saat? Jangan lupa tap layar. Selamat bergabung Dwi.
Ini strukturnya ini di atas tuh. Struktur majelis tahfiz. Nah. Jadi ini kita berada di rumah tahfiz, tempat belajar Quran dan hadis. Jadi yang mau belajar Quran dan hadis tetap di channel ini. Apapun yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Insya Allah nanti guru kita akan jawab. Bukan kita, karena kita juga masih belajar. Dwi Fakti, silahkan yang mau komen-komen, komen aja. Om Ali Hamzah, selamat bergabung. Om Ali Hamzah, jangan lupa tap player, tap. Bisa perkenalkan diri untuk Mas Ali Hamzah. Gandalas 23, selamat bergabung. Usar, selamat bergabung. Sementara kita masih jeda waktu istirahat. Jadi untuk mengkaji Quran dan hadisnya masih istirahat dulu. Setelah selesai sholat nanti kita sambung. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, jadi kalau Sambil makan live gitu ya. iya. Jadi kalau ada yang sholat dulu, nggih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti Abi kita akan jawab pertanyaan, semua pertanyaan. Oke, kita mau sholat dulu. Kira-kira sholatnya direkam atau nggak usah? Nggak usah. Atau direkam? Direkam nanti takut ria lagi ya kan, Bi? Gimana? Direkam nanti takut ria lagi waktu sholat. Biar aja nggak usah. Enggak usah. Nggak usah ya, Bi. Ya. Nanti kita lanjutkan Enggak, setelah sholat. yang tadi. Oke. Kan satu ayat harus Oke. paham. Arahnya gini aja ya. Nah. Kita tinggal dulu untuk sholat. Jangan kemana-mana. Ayo sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Prada, selamat bergabung untuk Prada. Sebentar lagi kita akan mulai kajian Al-Quran ya, tuh, kajian Quran khususnya untuk surah Al-Fatihah bersama Muhammad Abi Nasir. Sambil santai aja Bi, di sini atau kayak gimana Bi? Maksudnya di mana? Di sini aja atau di dalam lagi? Jangan lagi. Terserah aja. Ya. Di sini, di sini ada apa juga? Apa? Di sini kan apa juga? Gak apa-apa ya? Oke. Arahnya ulun ke wadah pian aja Nabi. Dari sini. Biar ulun bisa kalau ada teman-teman yang bertanya. Oh ya. Kalau panas itu Oh, biar aja. ketik anak. Oh, tapi kalau bisa lah. Di apa? Diputar kameranya. Mana muter kameranya? Lanjutan tadi atau Lanjutan tadi Bi. Soalnya Lanjutan masih tadi. Nah, balik kamera. Oke. Nah, ini khusus pian aja nih, Bi. Oke, lanjut, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai buka puasa ya. Alhamdulillah. Kemudian sholat maghrib. Tadi kita sampai di mana ya? Sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Maha apa? Rahman dan Rahim. Makna dengan menyebut nama Allah Enggak. ya. Baik. Jadi makna menyebut nama Allah itu ada 3. Yang pertama, kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kegiatan beramal ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik ibadah mahdhah maupun muamalah atau ghairu mahdhah itu ya. Masuk makan diawali dengan bismillah, minum bismillah, keluar rumah bismillah, naik sepeda motor bismillah, ambil duit bismillah, mau tidur Bismillah. bismillah, mau mati Bismillah, mau mati. Belum mati, Bi. Nah, itu yang kedua, makna dengan menyebut nama Allah adalah setiap aktivitas kita, kegiatan kita, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dalam setiap kegiatan apapun, selama kegiatan itu baik dan benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga adalah setiap kita melakukan amal, kegiatan, aktivitas, hendaknya kita kerjakan ikhlas karena Allah. Karena dengan ikhlas ini insya Allah kita akan mendapatkan nilai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Allah. Nah, sekarang Allah itu siapa? Kan dengan menyebut nama Allah nih. Allah ini siapa? Apakah definisi Allah? Nah, secara bahasa Allah itu adalah Nama Tuhan. nama Tuhan ya, Allah ya. Dan juga permulaan daripada Asmaul Husna ya, Allah kan. Di dalam ensiklopedia Islam, dulu tahun 90-an saya mengikuti kajian Tauhid. Kemudian pelatihnya, ustadznya memberitahu kepada jemaah tentang makna atau pengertian Allah. Ada buku nggak? Bukunya ada, Bi. Tapi buku Kertas kertas tadi? kosong tadi. Bolpen tadi? Pulpen tadi ada, Bi. Iya. Nah, Ini, Bi. Mau ditulis ya, Bi? nggak boleh. Saya mau mencontohkan. Contoh. Ini, Bi. Nah,
Ini anggaplah ini kita akan menerangkan bahwa definisi Allah. Iya. Ini buku Iya, di depan kertas. sebelah tengah. Iya. Ini adalah Allah. Bukan ini Allah, bukan. Anggaplah ya Allah. Allah adalah zat yang mengikat. Mengikat. Yang diikat siapa? Hamba, makhluk. Ini misalnya ini makhluk. Ini Allah. Zat yang mengikat. Nah, jadi ini terikat Oleh Allah. Nah, seorang hamba adalah sesuatu yang mengikatkan dirinya kepada Allah. Allah adalah zat yang mengikat. Allah punya aturan. Jadi kita terikat dengan peraturan Allah. Ya enggak? Iya, Bi. Nah, kalau kita merasa terikat, ya, ada jalinan, ada ikatan dengan Allah, maka pada saat waktunya sholat tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Cepat gitu. nah, kita sudah ada ikatan, gitu ya. Tapi kalau kita tidak merasa diikat, begitu adzan dikumandangkan, wah sudah sholat lagi ya, gitu ya. Kayaknya tadi baru saja sholat zuhur. Ternyata sholat zuhurnya itu jam 3.30 menit. Nah, jadi sholat asar kan jam 3.52 ya. Jadi kira-kira 20 menit sudah sholat asar. Nah, karena tidak ada ikatan. Nah, jadi itu Allah. Jadi dengan menyebut nama Allah artinya kita senantiasa melibatkan Allah dalam kegiatan. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murka. Ya. Baik, nah sekarang ayat yang kedua ya. Ayat kedua dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya adalah segala bentuk puji-pujian. Segala puji bagi Allah ya. Alhamdu. Alhamdu ini isim ya. Isim. Cirinya berawalan al. Punya mujarad atau akar kata atau kata dasar adalah hamidah atau hamada. Yahmudu hamdan. Hamidah itu artinya memuji. Telah memuji. Dia laki-laki satu setelah memuji. Yahmudu, dia laki-laki satu sedang akan memuji. Hamdan pujian. Nah, inna hamdalillah. Nah, segala bentuk puji-pujian adalah kepunyaan Allah. Nah, alhamdu segala bentuk puji-pujian lillahi kepunyaan Allah. Nah, jadi ini sebuah pernyataan di mana Allah memberitahu kepada kita bahwa segala bentuk puji-pujian kepunyaan Allah. Selain Allah nggak punya. Jadi Mas Amin kalau dipuji segera dikembalikan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Begitu dipuji, alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah adalah bagian dari ungkapan rasa syukur sekaligus mengembalikan nikmat yang Allah berikan. Kenapa kok kita dipuji? Kenapa Mas Amin kok dipuji? Apapun bentuk pujian, apakah hidungnya yang mancung, apakah kumisnya yang tebal, apakah giginya yang putih, apakah bibirnya yang manis. Apa itu belah, apa itu? Belas Mangkawi. Belah semangka, yang itu apa namanya, katanya bibirnya belah apa gitu ya. Kurang paham juga, Bi. Atau matanya sipit. Sipit itu bagus nggak? Bagus Sebenarnya ya. yang bagus nih, iya bagus semua ya, Bi. Nah, pokoknya segala bentuk puji-pujian karena sudah kepunyaan Allah, ketika kita dipuji, maka kita kembalikan kepada yang punya.
Kenapa kita dipuji? Karena Allah telah meletakkan kebaikan pada diri kita, sehingga orang itu melihat kita itu baik. Sekaligus Allah menutupi aib kita. Coba kalau Allah buka aib kita ini, aromanya kada nyaman. Nah, makanya kita bersyukur, Masya Allah. Itu ya, jadi segala bentuk puji-pujian lillahi, kepunyaan Allah. Allah yang mana ini? Rabbil alamin, Rabb, penguasa, pemilik, pencipta, pengasuh, pemelihara, direktur, itu Rabb. Dalam kajian tauhid ini tauhid rububiyah. Al-alamina diterjemahkan semesta alam. Selain Allah adalah alam. Selain Allah adalah makhluk. Ya, al-alamina. Nah, jadi segala bentuk puji-pujian itu adalah kepunyaan Allah, Rabb semesta alam. Jadi kalau kita itu sudah paham dengan makna daripada ayat ini, insya Allah sebanyak apapun orang yang memuji kita, ya, kita akan sadar bahwa pujian itu bukan milik kita, pujian itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, itu. Sebanyak apapun orang yang mencaci maki kita, sebanyak apapun orang yang mencela kita, kita kembalikan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau dihina pribadinya, dikata-katain gila, dikata-katain tukang sihir, dikata-katain tukang penyair, dikata-katain pendusta, pembohong. Apa kata Nabi? Nabi hanya mengatakan inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Jadi Allah memuji, Nabi kita Muhammad SAW memuji kepada Allah ketika beliau dicaci, diremehkan, dihinakan, nah begitu. Ya, inilah makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah ada pada ayat yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi bentuk pengulangan di sini adalah Allah punya maksud. Apa maksud Allah mengulang? Sesuatu yang diulang adalah menunjukkan sesuatu itu adalah penting. Sesuatu itu adalah istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena Allah mengingatkan kembali di ayat yang ketiga ini, yang Allah bicarakan pada ayat yang pertama tentang nama dan sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Hendaknya kalau Allah Maha Pengasih, ya paling tidak kita sukalah mengasihi seseorang. Tidak bisa mengasihi dengan harta, ngasih dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan apa namanya? Sifat Ar-Rahman. Artinya dalam praktek ya, kita itu mempraktekkan sifat Ar-Rahman ini jangan pilih kasih terhadap sesama. Perlakukanlah teman kita itu sama gitu ya. Kenapa? Karena Allah juga memperlakukan hamba-hambanya sama. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Satu sama lain Allah berikan kelebihan. Dan di sisi lain juga ada kekurangan. Kekurangan dan kelebihan itu sudah merupakan sunatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Makanya kalau kita melihat orang yang kurang sempurna menurut kita, justru itu sempurna menurut Allah SWT. Karena apa? Karena kita tidak bisa memesan. Karena kita ini dikehendaki oleh Allah hidup ini kan. Sebelumnya kita nggak pernah pesan kan. Nah, itu. Nah, oleh karena itu Allah mengulang sifatnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, itu ada Maliki dan Yaumi Ad-Din. Ya, ada 3 kalimat ya. Maliki, ma-nya panjang atau pendek? Maliki ya. Maliki. Maliki itu kalau panjang artinya penguasa. Maliki itu penguasa. Kalau Maliki
pendek, maka artinya raja. Penguasa apa? Yaumi hari adin, pembalasan. Adin orang mengatakan agama, ya. Tapi di sini yang dimaksud adin adalah hari pembalasan, di mana Allah menyatakan bahwa Allah adalah penguasa pada hari pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap amal yang dikerjakan oleh manusia nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan mendapatkan balasan. Dari siapa? Dari yang menyuruh. Allah yang menyuruh kita beribadah, kita laksanakan. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan nilai. Nilai itu disebut dengan pahala. Pahala ini nanti kita tukarkan dengan surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yaumiddin, hari pembalasan, di mana manusia sekecil apapun kebaikannya Allah akan balas. Sekecil apapun keburukan, kejelekan Allah akan balas. Kalau belum sempat istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, gitu. Nah kemudian Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zalzalah itu, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sekecil biji dzarrah, biji sawi, maka Allah akan membalas amal tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. Makanya harus kita benar-benar memahami daripada ayat ini agar kita itu mampu mempertahankan tauhid kita. Kemudian yang kelima, yang kelima surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya susunan kalimat itu kan subjek, predikat, objek. Tapi di sini iyyaka ini adalah iyyaka, itu ada dua ya, iya dan ka. Nah, tapi di sini iyyaka diartikan hanya kepada engkau, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nak butuh kami menyembah. Jadi di sini adalah objeknya dulu dikedepankan, subjek dan predikatnya baru di belakang. Ini menunjukkan ungkapan seorang hamba Allah dalam pernyataan Allah ini bahwa ikrar, ya, sumpah yang diucapkan oleh seorang hamba ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi ibadah dulu, perintah dulu dilaksanakan, baru minta tolong. Ini apa? Ikrar. Iya. Jadi ikrar ini, sumpah ini harus ditepati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus seimbang. Kepada Allah kita beribadah, kepada Allah pula kita mohon pertolongan. Jangan lain-lain, menyembahnya kepada Allah melalui sholat, minta tolongnya kepada dukun. Nah, itu tidak seimbang, tidak pas. Jadi pernyataan sumpah ini harus kita pahami. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa, memohon kepada Allah apa yang Allah ajarkan kepada kita tentang doa. Kita diajari oleh Allah ketika berdoa agar berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu agar Allah menunjuki kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Allah sendiri beritahu pada kita ayat yang ke-7. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pakai amin enggak? Pakai. Itu Mas Amin. Iya. Ya kan? Nah,
Jadi Allah mengajarkan kepada kita ketika kita itu beribadah kepada Allah, maka kita minta tolongnya kepada Allah. Nah, Allah mengajari kepada kita kalau kita minta kepada Allah, maka yang pertama kali meminta kepada Allah adalah minta hidayah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Al-Islam. Jalan yang lurus itu apa? Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, jalan yang lurus itu adalah Al-Islam. Menurut Sayyidina Ali, jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Tapi semuanya itu akan kembali kepada satu, yaitu Al-Quran. Karena ajaran Islam itu ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berbicara tentang Al-Islam. Nah, Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus ini adalah Allah kasih tahu, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa pada surah An-Nisa ayat 69 yang dimaksud orang yang apa tadi? Yang berada di jalan yang lurus tadi. Nah, itu nanti di akhirat itu akan bersama para nabi, para syuhada, ya, para apa itu? Siddiqin, orang-orang yang siddiqin. Nah, kemudian orang-orang yang soleh. Jadi ada 4 golongan yang teman-teman orang yang berada di jalan yang lurus tadi. Nah, jalan yang lurus adalah Al-Islam, ya. Ini adalah titian setiap muslim. Ya, titian setiap muslim. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut, orang tadi yang apa namanya, yang taat tadi ya, maka akan bersama para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Allah akan tempatkan mereka di dalam surga. Ghairil maghdubi, bukan orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Dalam tafsir dikatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ini kok dimurkai? Karena orang Yahudi itu dikasih ilmu tapi tidak diamalkan. Walad dolin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Kenapa kok sesat? Karena mereka melakukan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu. Nah, jadi permohonan kita kepada Allah itu yang pertama minta hidayah, petunjuk, ya. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah sesuatu yang mengantarkan atau menunjukkan suatu tujuan. Dan tujuan hidup kita ini apa? Ibadah. Bagaimana tata cara ibadah itu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah sekilas daripada Al-Quran, ya, yaitu surah Al-Fatihah. Kita ambil penjelasan ini dari kitab Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Mungkin ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.